Shalom, berjumpa kembali dengan saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya hari ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 62 ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6 berkata demikian: Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan, tenangkah hidupmu? Tenangkah hidupmu saat ini? Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan baik-baik dalam hidup ini. Sebab kalau kita bicara soal ketenangan hidup, ada banyak orang yang menjalani hidupnya penuh dengan kegelisahan. Orang banyak gelisah, atau banyak orang yang mengalami yang namanya gundah gulana dalam menjalani hari-hari hidup ini, karena begitu banyaknya problem, begitu banyaknya persoalan hidup yang dihadapinya. Bisa saja ada orang yang gelisah soal kebutuhan hidup, soal makanan, soal sandang, soal pangan, atau soal yang namanya tempat tinggal, atau berbicara soal kegelisahan bisa jadi karena soal karirnya, teman hidup, atau apa saja. Nah, sehingga saudaraku sekalian, kegelisahan ini bisa saja menghantui ada begitu banyak orang. Karena apa? Karena hidup kita ini akan menemui yang namanya pergumulan-pergumulan hidup. Hidup kita ini akan menemui yang namanya persoalan-persoalan hidup. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hidup yang gelisah itu bisa menghantui saudara dan saya atau siapapun juga. Namun demikian saudara, kita harus perlu tenang untuk menjalani hidup ini. Sebab kalau kita gelisah, maka akan ada banyak hal-hal yang negatif yang bisa terjadi. Bisa saja kita akan menjadi orang yang frustasi. Bisa saja kita akan menjadi orang yang tidak lagi bisa mengerjakan hal-hal yang baik dan positif. Atau bahkan mungkin bisa saja kita akan mencari solusi dengan jalan kita sendiri. Ada yang lari kepada alkohol, ada yang mencoba mencari ketenangan di obat-obat terlarang, ada yang mencoba mencari ketenangan hidupnya melalui kegiatan-kegiatan supranatural atau apapun juga bentuknya. Ada yang lari ke nightclub dan sebagainya. Apakah semua pelarian solusi yang merupakan pelarian ini dapat memberikan ketenangan dalam hidup ini? Mungkin bisa saja memberikan ketenangan hanya sesaat. Di saat kita berada atau sedang menikmati hal-hal tersebut, kita bisa tenang. Tapi bagaimana kalau 1-2 jam, 3 jam kemudian atau 1 hari kemudian kembali lagi kepada kegelisahan? Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, ada sebuah ketenangan hidup yang sejati. Bagaimana kita akan memperoleh ketenangan yang sebenarnya yang Tuhan harapkan? Sebuah pengalaman hidup yang dijalani oleh Daud. Raja Daud ini adalah seorang pribadi yang jalan hidupnya tidak selamanya mulus. Meskipun dia seorang raja, tapi dia betul-betul banyak mengalami persoalan. Mulai dari kehidupan dalam memimpin bangsa Israel, tentang keluarganya, atau apapun dalam perjalanan hidupnya, ada banyak persoalan yang dihadapi. Nah, jika begitu banyaknya persoalan, ternyata Raja Daud memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi kita yang ada saat ini. Mulai dari ayat yang kedua, ayat ketiga, 6 dan 7. Ada 4 kali Raja Daud mengungkapkan sebuah jalan untuk memperoleh ketenangan. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada 4 kali dia mengulang kata ini, hanya dekat Allah, hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah saudara, mengapa hanya dekat Allah saja kita bisa mengalami ketenangan? Sebab Allah itu dengan cara yang ajaib, dia bisa memberikan ketenangan dari hati, karena hatilah sumber kehidupan. Jikalau hati kita tenang, maka kita akan bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih kondusif.
Nah, oleh karena itu Raja Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, alasannya adalah bahwa Allah itu adalah gunung batu. Dia menggambarkan posisi Allah itu adalah gunung batu. Di dalam zaman peperangan kuno, orang yang berada di atas gunung sangat memungkinkan untuk dia bisa menang dalam peperangan. Dari atas gunung dia bisa melihat, mengintai lawan-lawannya di lembah. Dari atas gunung dia bisa mengatur strategi dan lebih mudah ia untuk mengalahkan musuh yang ada di bawah atau di lembah. Nah, itu sebabnya Daud menggambarkan Allah itu adalah gunung batu, tempat saudara dan saya berlari berlindung. Sebab jika kita lari kepada lembah kekelaman, lari dalam lembah kekelaman, kita akan masuk dalam kekalahan dalam peperangan hidup. Tapi kalau kita lari di atas gunung, lari kepada Allah yang adalah gunung batu, maka kita akan menang atas persoalan hidup ini. Yang kedua, Daud berkata bahwa Allah itu adalah kota bentengku. Allah itu kota benteng. Artinya apa, saudara? Setiap kerajaan kuno zaman dulu, mereka selalu membuat sebuah kota pertahanan yang dibentengi dengan benteng-benteng yang kuat. Sebab jikalau kota-kota lain sudah direbut, dikalahkan oleh musuh, maka raja dan seluruh pasukannya mereka akan lari bersembunyi berada di balik benteng, kota benteng yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Dan inilah kota pertahanan yang terakhir, atau disebut dengan kota kematian, di mana seseorang itu akan mempertahankan kerajaannya di dalam satu kota yang memiliki benteng yang kokoh. Nah, Daud menggambarkan Allah itu adalah kota bentengku. Saudara, hidup kita, rasa aman, rasa tenang, hanya kita akan peroleh jikalau kita berlindung pada Allah yang adalah kota benteng. Sebab jika Allah yang membentengi hidup saudara dan saya, maka tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkan hidup kita. Sebab kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang kekal adanya. Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaan hari ini, tenangkah hidupmu? Jikalau engkau tidak berlindung pada Tuhan, maka engkau tidak akan bisa tenang dalam hidup ini. Jikalau engkau tidak ada dalam kasih karunia Tuhan, engkau akan menjalani hidup ini dengan kegelisahan. Tetapi jikalau engkau berada di dalam perlindungan Tuhan dan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku, daripadanya lah keselamatanku. Sebab dia adalah kota benteng, dia adalah gunung batu, maka saudara dan saya, kita akan tenang dalam menjalani hidup ini. Sebab di dalam perlindungan Allah, di dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa merenggut kita, dan tidak ada satupun pribadi yang bisa menghilangkan ketenangan hidup kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Tuhan, percayalah kepadanya, serahkan hidup kepadanya, berlindunglah kepadanya, hidupmu pasti akan tenang. Tuhan memberkati. Haleluya.